Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahmat Hidayatullah di channel Code at Home. Pada video kali ini kita akan melakukan cloning halaman website Instagram menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat halaman website Instagramnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk ukuran desktop. Nanti kita bakal buat halaman websitenya itu responsif ya. Jadi kita coba kecilin untuk ukuran tablet. Nah seperti ini ketika ukuran 768 pixel. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya coba kita kecilin lagi ukuran mobile. Oke, seperti ini. Nah untuk bagian pertama kita bakal buat dulu di bagian header ini ya teman-teman. Nanti kita bakal buat brandnya ini. Setelah itu tombol search-nya ini. Setelah itu ketika diklik icon profile seperti ini. Dan ketika diklik icon like, nah nanti bakal scroll seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke text editornya. Oke teman-teman, di sini saya udah buka text editornya ya. Di sini saya udah buat file directory Instagram dan di dalamnya ada folder asset dan index.html. Selanjutnya di dalam asset itu ada beberapa folder, ada CSS, image, dan JavaScript. Di sini saya buat JS seperti ini. Selanjutnya di dalam CSS kita buat file style.css ya, seperti ini. Selanjutnya di dalam image nanti di sini ada aset gambarnya. Nanti teman-teman bisa download aja di link deskripsi. Dan nanti di bagian JS ini kita akan tambahkan JavaScript ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke index.html dulu. Di sini kita buat struktur HTML-nya seperti ini. Kalau kalian gunakan Visual Studio Code, kalian bisa tulis HTML dan nanti keluar bar seperti ini ya. Nah, kalian bisa pilih yang HTML5 seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk yang pertama kita ganti dulu title-nya. Di sini kita buat Instagram. Setelah itu kita link style.css-nya. Kita hubungkan index.html dan style.css-nya. Kita buat seperti ini ya. Link. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, setelah kita hubungkan indeks HTML dan style.css-nya, baru kita sekarang mulai melakukan codingannya di dalam body sini ya. Oke, yang pertama itu kita lihat dulu di bagian website Instagramnya. Oke, di sini ya teman-teman ya. Oke, untuk bagian yang pertama kita bakal buat dulu bagian header di sini. Bagian header. Oke, kita buat div class header untuk pembungkusnya. Setelah itu di dalamnya ada div class navbar. Oke, seperti ini. Selanjutnya di dalam navbar nanti ada bagian-bagian. Yang pertama itu ada icon brand, setelah itu ada menu source, dan di sebelah kanan ini ada beberapa icon ya. Pertama kita buat dulu bagian brandnya ya. Kita masukin icon brandnya, mg. Oke, seperti ini. Terus kita kasih kelas brand. Selanjutnya untuk item yang kedua itu web search-nya ya. Kita bisa buat seperti ini, div. Nah, di dalam web inputnya ini nanti ada input, tipe teks, dan ada placeholder-nya. Cari seperti ini ya. Setelah itu di dalamnya nanti ada icon source-nya. Nah, di sini kita kasih kelas juga icon source. Oke, untuk bagian kedua dan bagian ketiganya itu kita pakai kelas nav item ya. Nah, di sini kita masukin ikonnya. Oke, di sini ada 4 icon. Selanjutnya yang terakhir itu icon profile ya teman-teman ya.
Oke, yang pertama kita styling untuk bagian header. Kita buat background colornya warna putih ya. Oke, seperti ini. Terus kita kasih border bottom. Kalau teman-teman lihat di sini ada border bottomnya ya teman-teman ya. Terus kita kasih height 54 pixel. Oke, untuk height 54 pixel tuh tinggi dari atas sini sampai bawah sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat display flex. Display flex, selanjutnya kita buat Aligned Item Center. Dan kita buat Justify Content Center. Kita tambahin position relatif. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya untuk bagian navbar, untuk bagian navbarnya sini. Untuk bagian navbar tuh dari sini sampai sini ya teman-teman ya. Kita buat di sini header navbar. Nah, di bagian navbarnya kita buat width 975 pixel ya. Terus kita buat display flex, justify content space between, dan Aligned Item Center. Oke, sekarang kita coba lihat dulu hasilnya teman-teman. Di bagian index.html-nya kita refresh. Nah, di sini udah masuk ya. Cuman untuk ukuran gambarnya masih besar. Sekarang kita kembali lagi ke stylenya. Oke, sekarang kita coba atur dulu di bagian image navbar brandnya. Di sini kita bisa buat seperti ini, navbar. Setelah itu untuk brand kita atur width-nya dan height-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita sekalian atur di bagian warp input ya. Kita buat posisi relatif. Width dan height-nya juga kita atur. Setelah itu kita kasih background color. Kita kasih border radius ya di bagian warp inputnya 5 pixel. Oke, selanjutnya kita styling juga di bagian warp inputnya ya. Di sini ya. Warp input. Setelah itu di bagian inputnya sini. Kita buat posisinya absolute. Kita kasih background colornya transparan di bagian inputnya. Terus kita ilangin bordernya ya. Oke. Selanjutnya di bagian placeholdernya, coba kita refresh dulu. Oke, di sini belum kecil ya teman-teman ya. Sekarang coba kita balik lagi ke stylenya dulu. Di bagian navbar inputnya dulu kita styling. Untuk placeholdernya kita kasih color 8E. Font size-nya kita atur 14 pixel. Text Aligned Center. Padding right 50 pixel. Oke, selanjutnya kita ke bagian fokusnya ya.
fokus, outline-nya kita hilangin ya. Outline tuh garis kayak seperti border itu ya teman-teman ya. Di bagian profilnya ya, yang gambar yang besar ini kita coba styling dulu. Di bagian profile kita buat width height-nya 30 pixel ya. Kita buat border radius 50% biar dia bulat. Oke, selanjutnya kita ke bagian image-nya. Profile image. Profile image itu yang ini ya teman-teman ya. Profile image. Kita buat width-nya 100% dan height-nya 100%. Jadi untuk width dan height-nya ngikutin pairnya ya, untuk di bagian profile ini ya. Selanjutnya kita kasih border radius juga 50%. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya, dia udah kecil. Untuk bagian warp inputnya di sini udah masuk juga, ini placeholder cari. Kita buat center tadi ya, dan kita kasih sedikit right. Terus nanti kita atur dulu ikonnya ini, icon source-nya. Kita balik lagi ke style-nya. Kita buat seperti ini, navbar, warp input, terus image, icon source. Kita styling di bagian sini ya teman-teman ya. Di bagian warp input, terus tuh image dan icon source. Jadi kita bisa tulisnya seperti ini ya. Oke, kita kasih styling, posisinya itu absolute. Kita buat dia center ya. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini dia udah center ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di bagian sini kita kasih min 35 pixel biar dia agak geser ke kiri sedikit. Kalau center kan seharusnya di sini. Jadi saya buat min 35 pixel dan nanti carinya kita agak naikin ke kanan ya. Di bagian padding right-nya ini kita bisa jadiin komentar aja dulu seperti ini. Nah, ini kita save biar padding right-nya agak turun. Terus kita refresh lagi. Nah, sekarang dia udah agak masuk ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba buat dulu ketika diklik seperti ini, nanti icon source-nya ini ada di kiri ya teman-teman ya. Kayak gini. Nah, kayak yang di sini ya. Oke, sekarang kita coba dulu ke style-nya lagi. Kita sekarang coba masukin dulu di bagian teksnya ya, ketika di input ya. Ketika di input seperti ini. Nah, kita atur stylingnya. Kita bisa buat seperti ini. Navbar, warp input, setelah itu input, tipe teks. Nah, sekarang kita styling. Colornya kita agak buat sedikit gelap ya. Terus kita kasih padding left 30 pixel. Oke, sekarang coba kita refresh. Nah, di sini dia udah agak nengah ya teman-teman ya untuk inputannya. Oke, selanjutnya kita bisa buat seperti ini ya. Kita coba buat dulu ketika fokus, nanti dia bakal agak geser untuk icon source-nya. Kita buat seperti ini, navbar, warp input, input fokus. Jadi ketika fokus nanti ada pergerakan dari image-nya ya, image icon source. Kita buat posisinya absolute dan dia tetap di tengah ya. Kita buat top 50%.
Selanjutnya left-nya kita buat 5 pixel. Transform translate. Nah, ini untuk left-nya, untuk di bagian left-nya kita buat 0 aja, dan di bagian top-nya kita buat 50% agar tengah ya. Jadi ketika inputnya diklik, difokuskan di bagian input, nanti image-nya bakal bergeser, left-nya jadi 5%. Yang awalnya itu dia ada di tengah ya. Kalau kita lihat di bagian icon source, nah di bagian icon source ini, yang awalnya kita buat dia di tengah, terus kita geser sedikit ke kiri. Sekarang kita buat dia jadi 0 ya. Jadi ada di posisi sebelah kiri. Oke, sekarang coba kita refresh. Kita coba klik di sini. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Cuman masih ada sedikit error di sini ya. Seharusnya dia ada di tengah. Coba kita ke stylenya lagi. Nah, di sini seharusnya min 50 ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita refresh. Kita klik. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang yang bagian carinya kita geser lagi. Padding right-nya kita hidupin lagi seperti ini. Oke, kita refresh. Klik. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk styling di bagian form inputnya udah. Selanjutnya kita coba ke bagian nav item ini ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke style. Terus kita buat di bagian bawah sini. Untuk nav itemnya. Untuk nav itemnya kita bisa buat header. Terus kita ke bagian navbar dan kita ke bagian nav item. Kita buat displaynya flex ya, biar dia sejajar ke kanan. Coba kita lihat dulu. Nah, di sini dia udah sejajar ke kanan ya teman-teman ya. Nah, untuk nengahin bagian icon profil dan icon love ini, kita bisa pakai Aligned Item Center. Aligned Item Center. Syaratnya harus pakai display flex dulu, baru kita bisa pakai Aligned Item Center. Oke, coba kita refresh. Nah, di sini dia udah nengah ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita coba pas di hover nanti ikonnya jadi pointer. Kita copy aja di bagian sini. Ketika nav itemnya di hover, kita buat kursor pointer. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya di bagian nav item image-nya kita atur dulu untuk ukuran image-nya ini biar agak kecil ya teman-teman ya. Kita bisa buat seperti ini. Nav item image kita buat width dan height-nya 34 pixel. Height-nya kita buat, atau kita atur width-nya aja. Nanti kita lihat dulu hasilnya. Selanjutnya kita lihat margin right-nya kita buat 16 pixel agar ada spacing ya antar icon image-nya. Coba kita refresh. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya coba kita ke web Instagram-nya. Kita sekarang coba buat di bagian ketika diklik icon profile ini, nanti bakal muncul menu bar seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba buat dulu menu bar seperti ini, nanti kita buat function JavaScript-nya. Jadi ketika diklik baru dia muncul. Oke, sekarang kita bisa ke bagian profile di sini ya. Nah, di bawah image kita coba buat div baru seperti ini. Div class menu profile. Terus di dalamnya itu ada item menunya ya. Nah, di dalam item menunya ini nanti ada image dan teksnya ya kalau kita lihat tadi. Oke, kita buat aja dulu teksnya. Kita buat aja dulu codingannya. Nah, di sini bisa kita copy paste saja di bagian item menunya. Kita buat sebanyak 4 kali. Tuh, 2, 3, 4. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita ganti image dan nanti kita ganti teksnya juga ya.
Nah, untuk yang terakhir ini kita bisa hapus aja image-nya, kita buat aja logout ya atau keluar. Oke, seperti ini. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Sekarang kita coba langsung styling aja di bagian stylenya. Oke, kita ke bagian style, terus kita buat di bawah sini. Kita kasih keterangan aja ya di atas sini. Style, menu profile. Kita kasih background dulu ya, background color. Terus kita kasih box shadow. Selanjutnya kita atur ukuran width-nya ya. Terus kita kasih border radius. Kita buat posisinya absolute. Topnya kita buat 39 pixel. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya untuk item menunya. Untuk item menu yang ini kita buat styling juga di bawah. Kita bisa buat seperti ini. Item menu. Kita buat stylingnya display flex ya. Terus kita kasih padding. Untuk atas bawahnya kita buat 7 pixel. Dan kiri kanannya 11 pixel. Oke, selanjutnya ketika item menunya di hover, oke, di bagian sini ya teman-teman ya. Nah, ini item menunya ketika di hover kita buat background seperti ini. Kita bisa copy aja dari sini. Terus stylingnya kita hapus. Di sini bisa kita tambahin hover. Setelah itu kita ganti backgroundnya ya. Ketika di hover kita rubah backgroundnya jadi EF seperti ini. Terus ada sedikit transitionnya ya. 0.5 second. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya ya. Kita refresh. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Kalau kita hover, dia udah agak ada sedikit backgroundnya ya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke style.css nya. Sekarang kita coba buat dulu icon seperti ini ya teman-teman ya. Kita buat dulu ikonnya. Di sini kita tambahin dulu untuk ikonnya. Di sini kita bisa masukin di bagian bawah sini ya. Di sini kita buat div, atau kita pakai ID aja, ID. Kita kasih nama aja, ini bebas ya namanya teman-teman ya. Di sini saya coba buat namanya triangle up. Oke, selanjutnya kita ke stylingnya lagi. Kita buat stylingnya di bagian triangle up-nya. Triangle up. Oke, styling seperti ini teman-teman ya. Kita buat position absolute. Terus width dan height-nya kita buat 0, terus kita mainin bordernya. Terus kita atur positionnya. Sini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Oke, belum masuk ya teman-teman ya. Sekarang coba kita cek dulu di bagian stylenya. Kita coba cocokin di bagian ID-nya triangle up, dan di bagian index.html-nya triangle up juga. Oh iya, di sini pagarnya kita hapus aja ya. Jadi dia nggak kebaca. Kalau ID cukup seperti ini aja, dan deklarasi di stylenya kita bisa pakai pagar. Itu untuk ID ya. Coba kita refresh. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Kalau kita klik kanan inspect, kita pilih ini, selanjutnya kita arahin ke sini. Nah, nanti teman-teman bisa coba atur aja kalau nggak sesuai di bagian rectopnya.
atau di bagian width dan height-nya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya kita coba tambahin garis HR di bawah sini. Oke, sekarang kita ke index.html. Selanjutnya kita di bawah pengaturan, di sini kita tambahin aja HR seperti ini. Oke, terus kita styling HR-nya. Kalau kita lihat hasilnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang coba kita rubah dulu untuk style HR-nya. Agak kita rapetin lagi ke atas. Karena kalau kita inspect di sini, di bagian HR-nya kita pilih yang HR ya. Nah, di sini bagian HR tuh, di situ ada margin bottom dan margin topnya ya. Jadi kita bisa ilangin aja ke style. Nanti kita coba lihat hasilnya ya. Kita bisa ke bagian menu profile. Terus kita buat seperti ini HR. Jadi dia lebih spesifik ya untuk menu profile yang ada HR-nya. Nah, untuk HR di dalam menu profile seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti nggak bentrok sama HR yang akan kita buat selanjutnya. Oke, kita bisa styling untuk HR-nya. Marginnya kita buat 0. Terus untuk colornya kita bisa pakai border bottom atau border top. Atau kita buat border aja seperti ini. 1 pixel solid, kita buat warnanya F7 ya. Oke, sekarang coba kita refresh. Oke, dia belum keluar ya teman-teman ya. Coba kita cek lagi di bagian HR, menu profile HR. Marginnya kita buat 0, terus border 1 px. Warnanya kayaknya ya teman-teman ya, nggak kelihatan ya. Coba kita rubah jadi F7 atau coba kita buat seperti ini aja. Pagar 88. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Oke, untuk bordernya kita buat seperti ini dulu. Kita sekarang lanjut ke bagian like ini ya teman-teman ya. Jadi ketika dibuat atau ketika diklik menu like-nya ini, nanti bakal muncul tampilan seperti ini dan nanti dia bisa di scroll juga. Oke, sekarang kita bisa buat seperti ini dulu di bagian menu profilnya, display none. Kita refresh. Nah, dia udah hilang ya. Sekarang kita buat ke bagian index.html nya di bagian like-nya ya teman-teman ya. Kita bisa ke atas. Ini kita tutup aja dulu. Sorry. Di sini maksudnya ya. Di bagian profile kita tutup. Terus untuk di bagian like-nya itu di bagian image2.png ya. Di sini kita bisa buat seperti ini, div item like. Setelah itu di dalamnya ada div lagi. Di dalamnya ada div lagi, class wap like. Oke, terus baru di dalamnya kita masukin image-nya ya. Kita masukin image-nya di sini, kita copy aja, kita cut, pindah sini. Selanjutnya kita buat triangle-nya juga, div id triangle up like ya. Kalau yang tadi up aja, ini kita pakai up like biar beda. Oke, selanjutnya di bawahnya kita buat menunya ya. Ini kita bisa enter aja biar nggak bingung. Sini untuk wap item like, wap like, baru kita pakai icon. Terus untuk triangle-nya kita taruh di bawah image. Oke, seperti ini. Selanjutnya di bawah triangle-nya
Sini kita buat div baru ya. Div kelas menu like. Terus kita kasih ID atau nanti aja ya ID-nya. Kita buat dulu di dalam menu like-nya itu itemnya ya, item menu juga ya. Kita buat aja div kelas item menu. Selanjutnya di dalam item menu itu kita buat div, atau kita bisa buat langsung style seperti ini. Display-nya kita buat flex aligned item center. Oke, selanjutnya di dalam di flex ini baru kita masukin image, text, dan yang terakhir ada image juga ya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat dulu. Nah, pertama itu image-nya, setelah itu text dan image lagi. Oke, kita coba buat. Kita bisa pakai profile ya, div kelas profile. Kita pakai lagi kelas profilenya yang tadi karena stylingnya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Selanjutnya di dalam profile itu kita masukin aset image-nya. Profile ya, profile. Oke, setelah itu di bawahnya lagi di sini kita bisa pakai span. Terus kita buat span lagi, kita styling font weight bold. Terus misalnya kita isi namanya Rahmat Hidayatullah. Oke, selanjutnya teks di sini menyukai foto Anda. Sini kita kasih span lagi, style, color, kita buat warnanya BC. Untuk teksnya kita buat 2 jam yang lalu atau 2 jam aja ya, 2 jam. Oke, seperti ini teman-teman ya strukturnya. Selanjutnya di bagian item yang terakhir kita buat profile juga. Di sini kita copy aja, cuman di sini kita bedain kelasnya profile 2 ya. Untuk image-nya sama aja, cuman kita bedain nama kelasnya aja. Oke, selanjutnya kita coba lihat dulu hasilnya ya. Sini kita ke bagian index.html, kita refresh. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Cuman di sini masih belum kita atur stylingnya. Sekarang kita coba ke style dulu, ke bagian style. Nah, di sini kita bisa buat style baru, style menu like. Oke, seperti ini ya. Kita buat stylingnya menu like. Oke, terus kita atur background, kita kasih box shadow, width-nya kita atur di sini, width-nya, height-nya kita atur juga, dan nanti dia ketika itemnya atau kontennya lebih dari ukuran height, nanti dia bakal scroll. Oke, sebelumnya kita tambahin dulu di bagian warp item like dan warp like-nya. Di sini kita buat positionnya relatif ya teman-teman ya. Kita bisa buat seperti ini, warp item like dan warp like-nya dibuat position relatif. Setelah itu coba kita lihat lagi hasilnya, kita refresh. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Sekarang kita tinggal kasih styling profile 2. Nah, kalau profile 1 kan sama ya kayak yang di sini ya. Kita buat profile 2 dan nanti kita sekalian atur untuk display flex dan justify content between ya, biar dia agak nempel kayak di bagian atas ini ya, nempel di ujung-ujung elemen width-nya. Oke, kita langsung ke stylenya. Sekarang kita ke bagian menu like item
menu like, item menu, terus kita buat display flex, align item center, terus kita kasih padding, justify content between ya, space between. Oke, selanjutnya di bagian item menunya kita buat sama, cuman di bagian paddingnya kita bedain ya, di bagian item menu tapi di bagian first childnya, di bagian pertama. Oke, kita buat aja dulu seperti ini, nanti kita perbanyak untuk item menunya. Selanjutnya untuk profile kita styling juga untuk ukuran width dan height-nya seperti ini. Selanjutnya untuk image-nya kita buat width dan height-nya 100%. Dan untuk triangle up-nya di sini triangle up di bagian menu like kita masukin dulu untuk triangle-nya di bagian sini ya. Oke, udah masuk ya. Triangle up like ya. Kita tambahin like sini. Terus kita ganti isi CSS-nya di sini ya. Kita atur lagi posisinya, kita sesuaiin. Oke, sekarang kita coba duplikat dulu untuk item menunya. Sini kita copy aja. Jadi 3, 4, 5, 6, 7. 7 bagian ya. Coba kita refresh. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Cuman untuk icon profile 2-nya belum kita buat di sini. Oke, kita coba balik dulu ke bagian style-nya. Di bagian style kita coba rubah profile 2. Oke, ini ya profile 2 ya. Sini kita coba buat seperti ini profile 2. Oke, ini untuk styling profile 2-nya ya. Width dan height-nya. Oke, ini kayaknya di bagian profile 1. Oke, udah cukup ya. Selanjutnya kita styling di bagian item menu image dan span-nya ya. Di bagian span dan menu like. Nah, di sini ya. Di bagian item menu image kita atur width-nya dan kita kasih spacing untuk margin right, dan untuk span-nya kita atur color dan font size. Selanjutnya untuk HR-nya kita styling atas bawah kiri kanan dan kita kasih border seperti ini ya. Sekarang coba kita lihat dulu hasilnya, kita refresh. Oke, sini udah masuk ya teman-teman ya. Cuman kayaknya masih belum masuk di bagian profile 2. Profile 2. Oke, di sini belum kita rubah ya namanya ya. Profile 2. Kita rubah dulu profile 2, profile 2. Profile 2. Kita ganti dulu ya namanya profile 2 ya. Di bagian item menu kan ada 2 profile. Yang kedua kita buat profile 2. Profile 2. Oke, kita save, kita refresh. Nah, di sini udah kotak-kotak ya teman-teman ya. Terus kita coba lihat di bagian sini kayaknya ada, seharusnya ada di justify content between ya. Coba kita hapus dulu untuk item menunya. Sini kita hapus dulu, kita buat satu aja dulu. Kita buat satu, coba kita ke item menu. Di bagian item menu. Nah, di sini ya. Ini udah display flex kok. Tapi belum mau ini dia. Coba kita cek dulu.
Oke, di sini kita salah naruh ya. Di bagian item menu profile. Nah, ini seharusnya kita cut, taruh di sini ya. Kita refresh. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di bagian item menu, di sini ada div untuk penutupnya. Untuk elemen yang pertama dan elemen yang kedua itu dipisah. Dan di bagian item menu, kita buat space between biar dia nempel seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya coba kita copy paste lagi. Kita buat yang banyak, terus kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, udah masuk. Untuk triangle-nya belum keluar ya. Sekarang coba kita cek dulu di bagian triangle-nya. Nav item triangle apply. Kita copy paste saja. Oke, di sini ya. Udah masuk, coba kita inspect bagian triangle up-nya, dia ada di sini. Oke, stylingnya belum masuk ya teman-teman ya. Oke, di sini kalau kita lihat di dalam menu like ada ID triangle up. Nah, sedangkan di sini di dalam menu like triangle up-nya ada di atas, berarti bukan di dalam menu like. Berarti kita bisa langsung ke ID-nya aja. Jadi stylingnya nggak masuk dia. Di sini kita hapus saja menu like-nya. Terus untuk ID triangle up like, stylingnya udah masuk ini kayaknya. Coba kita save, kita refresh. Nah, ini udah masuk ya teman-teman ya. Cuman kayaknya kita salah naruh, seharusnya ada di icon love. Kita bisa pindahin aja. Ini kita cut dulu keluar image-nya, kita cut seperti ini. Terus bagian icon yang icon image 4-nya kita pindahin ke dalam yang tadi. Kita Ctrl X, paling atas lagi. Nah, kita taruh di bawah sini icon 4-nya, di bawah warp like. Oke, seperti ini. Kita save, kita reload. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, udah masuk. Selanjutnya coba kita taikin sedikit ya. Di bagian sini topnya coba kita naikin 41 pixel. Atau udah deh, biarin dulu ya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini udah jadi. Sekarang coba kita ilangin dulu di bagian menu like ya. Menu like. Nah, di sini kita buat display none terlebih dahulu seperti ini. Terus kita save. Nah, udah hilang ya teman-teman ya. Sekarang kita buat JavaScript-nya. Jadi ketika diklik baru dia muncul. Di dalam JS ini kita buat file baru, klik kanan new file, kita buat script.js. Terus di bagian index.html kita ke paling bawah, di bawah sini kita bisa buat script src script.js. Oke, seperti ini. Terus untuk scriptnya kita bisa buat function terlebih dahulu di bagian ikonnya ya, berarti ya, di bagian icon profile. Berarti ini kita tutup dulu menu like-nya seperti ini. Coba kita naikin. Nah, jadi nanti ketika diklik ikonnya, di sini kita bisa buat on click menu profile. Untuk nama function ya, menu profile yang di bagian image profile. Terus di bagian like-nya kita buat di sini ya, di ikonnya. Kita copy aja yang bawah sini. Kita buat nama functionnya menu like ya, menu like.
Oke, selanjutnya kita kasih ID dulu di bagian menu like-nya. Nah, di sini kita kasih ID di bagian menu like. Di sini kita kasih ID menu like. Oke. Selanjutnya di bagian profile, di bagian menu profile juga kita kasih ID juga di bagian menu profile itu kita buat seperti ini ya. ID menu profile. Oke. Selanjutnya baru kita buat functionnya ya. Nah, setelah kita hubungkan script.js-nya di sini belum kita tambahin ya, di depannya kita tambahin asset js script.js. Nah, seperti ini teman-teman ya. Script asset js script.js. Jadi dia udah terhubung antara JS, script JS dan index.html. Sekarang kita bisa buat functionnya di sini. Pertama itu function menu like ya. Terus kita buat seperti ini, var elemen sama dengan dokumen.getElementById. Kita panggil ID-nya yang di bagian like-nya itu menu like tadi ya. Terus kita buat elemen class list toggle. Kita buat aja kelas barunya, namanya di sini show menu like. Oke, seperti ini. Nah, untuk di bagian menu profile juga kita bisa buat samain aja seperti ini. Menu profile. Di sininya profile dan show menu profile seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita ke stylenya. Nah, yang awalnya itu menu like itu displaynya none, terus kita tambahin kelas baru di sini show menu like. Kita buat displaynya block. Oke, terus di bagian menu profile, nah di bagian menu profile sini kita bisa tambahin kelas yang kita buat di JavaScript sini. Kita copy bagian sini ya, show menu profile, kita tambahin display block. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita jalanin dulu, kita refresh, kita coba klik. Oke, sini udah masuk ya, yang bagian like-nya udah masuk, cuman untuk profilnya belum masuk ya. Coba kita cek lagi di bagian profile sini ya. Oke, atau kita bisa taruh aja di atas sini ya teman-teman ya. Nah, di sini. Oke, di sini ya. Kita coba refresh lagi. Oke, belum masuk ya teman-teman ya. Ada yang salah nih. Menu profile, salah menu profile. Wah, ini salah ya teman-teman ya. Nama fungsinya profile. Oke, seperti ini ya, menu profile. Coba kita refresh lagi, kita jalanin. Nah, ini udah masuk ya teman-teman ya. Ini udah masuk. Oke, udah masuk ya teman-teman ya. Sekarang kita coba atur ukurannya ketika responsif. Ini kita bisa kecilin aja seperti ini. Nah, kita buat sekarang dia responsif ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba klik kanan, inspect. Nah, seperti ini. Selanjutnya pilih yang ini ya, untuk ngatur responsif. Pilih yang ini, kita minimize. Di sini udah kelihatan ya, ada width-nya, dan di sini kalau kita arrange ke sini, nah kita mainin di sini, dia udah coba untuk ngatur width di sini ukuran laptop atau desktop, di sini tablet, semakin ke sini lagi itu ukuran mobile. Oke, jadi kita sekarang coba atur di bagian ukuran desktopnya atau laptop. Nah, di sini kita ilangin dulu untuk margin dan padding di bagian body atau HTML-nya. Sini kita bisa buat styling di atas. Karena kita nggak pakai template bootstrap ya,
Jadi kita coba full HTML CSS. Kita stylingnya seperti ini ya, HTML dan body. Kita buat padding 0 dan marginnya 0. Terus kita buat overflow-nya auto. Width dan height-nya itu kita buat 100%. Biar dia menuhin satu kotak layar ya. Satu kotak layar laptop. Oke, seperti ini. Terus coba kita refresh. Nah, sekarang udah hilang ya. Karena default HTML dan bodinya itu ada padding. Jadi kita harus hilangin dulu. Oke, seperti ini ya. Terus coba kita kecilin. Nah, teman-teman bisa lihat aja di bagian sini untuk width-nya, karena kita akan bergantung pada width untuk ngatur styling yang akan kita rubah ketika ukuran berapa gitu. Oke, coba kita kecilin. Nah, di sini kita nggak mau ketika width-nya 1024 itu dia tetap di bagian navbar-nya itu tetap kecil. Jadi kita bisa buat seperti ini untuk media query-nya, add media max width 1024 pixel ya. Kalau teman-teman ingat tadi di bagian sini ya, kita set aja ketika ukuran 1024 bagian navbarnya itu max width-nya kita buat 90%. Jadi nggak full dia. Kalau full pasti nempel nanti kan yang di bagian itemnya ini, nempel ke bagian item dan kurang enak dilihat tuh kan, kurang ada spacing. Nah, sekarang kita buat navbarnya max width-nya 90%, terus kita refresh. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita kecilin. Nah, dia jadi tetap tuh. Oke, untuk yang pertama itu. Selanjutnya kita coba kecilin lagi. Terus. Nah, sekarang ketika ukuran sekitar, kita buat aja sekitar 652 ya teman-teman ya, 652. Nah, kita ilangin warp inputnya, kita display none biar nggak numbur dan terlalu rapat seperti ini ya. Oke, coba kita buat dulu ketika ukuran 627 lah ya teman-teman ya. Oke, kita buat ketika ukuran 627. Ini bisa kita copy paste seperti ini. Kita buat max width-nya 627. Terus di bagian warp input kita styling display none. Oke, sekarang kita refresh. Kita coba kecilin. Nah, dia udah kecil ya teman-teman ya. Ketika ukuran max width-nya itu 624, dia hilang bagian warp inputnya. Oke, selanjutnya coba kita klik di bagian like sini. Nah, coba kita kecilin lagi. Nah, di sini kita kan nggak mau nabrak ya, kita nggak mau nabrak ini di bagian menu like-nya. Nah, kita bisa buat menu like-nya itu di sini, menu like, kita buat width 100%. Oke, coba kita refresh. Kita klik lagi. Nah, ini ukurannya 100% tuh segini ya teman-teman ya. Karena bergantung pada icon, jadi 100%-nya itu segini ya teman-teman ya. Sekotak ini. Jadi kita bisa tambahin sekitar, coba kita buat 700%. Karena relatif, dia ngambil relatif dari div icon ini ya teman-teman ya, yang di bagian menu like-nya. Jadi kita bisa tambahin coba 700%. Kita refresh. Oke, kita klik lagi. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Sekarang coba kita kecilin. Tuh, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk menu like-nya udah pas. Di bagian profile juga udah pas kalau kita kecilin lagi. Oke, selanjutnya kita coba
untuk agak dikecilin lagi ya teman-teman ya. Di bagian kita scroll, nah di sini ya, ketika ukuran sekitar 400 itu ikonnya numbur ya teman-teman ya. Jadi kita bisa rubah ukuran image-nya, width-nya, image brand dan icon nav item yang ini kita bisa kecilin ketika ukuran width-nya itu kira-kira 425. Nah, ketika segini ya teman-teman, kita kecilin. Oke, kita coba buat seperti ini. Kita copy aja yang atas, kita paste, terus ketika ukuran 425 ya kira-kira ya teman-teman ya, 425. Terus kita buat styling nav item img kita rubah width-nya 20 pixel dan height-nya 20 pixel. Kalau kita ingat di awal tadi nav itemnya kita udah set ya, width dan height-nya itu kalau nggak salah 30. Jadi ketika width-nya itu 425 kita rubah. Oke, selanjutnya jangan lupa juga di bagian nav item profile width-nya kita buat juga 20-20, terus di bagian brand juga brand kita buat 80-30. Jadi teman-teman bisa sesuaiin aja nanti kalau kira-kira kurang kecil atau kurang besar. Oke, sekarang coba kita refresh, kita kecilin. Nah, dia udah mulai kecil ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, di bagian brandnya kayaknya ada salah deh, nggak berpengaruh ya di bagian brandnya ya. Oh iya, kalau kita lihat di sini bukan nav item ya, di bagian brand itu navbar ya, navbar, setelah itu brand. Berarti di sini kita ganti navbar. Oke, seperti ini ya. Coba kita refresh. Nah, dia udah kecil ya teman-teman ya. Oke, kalau kita besarin seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada, kalau teman-teman lihat di sini ada triangle-nya di bagian apply. Kita bisa taikin aja di sini, kita kasih styling triangle apply. Kita bisa tambahin topnya 25 pixel. Oke, kita refresh. Nah, dia udah hilang ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk responsifnya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika diklik seperti ini, walaupun kecil dia tetap bisa menyesuaikan. Oke. Oke teman-teman. Sekarang saya akan kasih tahu sedikit. Di sini kalian bisa langsung aja sebenarnya untuk mengetahui ukuran width yang biasa dipakai. Nah, ini untuk mobile itu biasanya 320. Kita bisa langsung klik. Nah, di sini ya. Terus untuk mobile medium, mobile M 375 dan mobile L. Nah, ini yang biasanya dipakai ya. Tablet 768, laptop 1024 dan laptop lebih besar lagi itu biasanya 1440. Seperti itu ya teman-teman ya. Biasanya juga kalau untuk responsif itu nggak sampai kurang dari 300 atau 280. Nah, nggak sampai sekecil ini kalau ukuran lebar handphone. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Nanti kita bakal lanjut ke bagian konten sini atau ke bagian sidebar sini. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.